Mungkin gimana nih ngomong-ngomong hari kelima ya hari ini ya hari kelima puasanya semoga semua masih sehat lancar ya semuanya ya. Kita akan hari ini lain daripada biasanya saya ngajak ngobrol dokter. Hari ini kita akan ngobrol sama ahli gizinya Limiati namanya Mbak Maya. Jadi kita akan bahas sebetulnya kalau lagi puasa itu eh, perlu nggak sih makan macam-macam suplemen apalagi dalam kondisi sekarang yang banyak virus, banyak penyakit, bukan hanya COVID tapi juga ada DB dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, seberapa perlu sih asupan gizi dan apa yang harus kita lakuin supaya dalam kondisi puasa yang dalam tanda kutip waktu untuk kita mengkonsumsi makanannya itu terbatas, kita bisa makan yang optimal, bisa memberikan gizi yang baik buat badan kita sehingga badan kita bisa lebih kuat. Ya, kita tunggu Maya ya. Halo. Nah, udah ya. Halo Mbak Maya. Ya, jelas nggak? Jelas, jelas. Ya, Ya. sahabat Limiati, Mbak Maya ini yang bertanggung jawab terhadap makanan-makanan pasien di Limiati. Kalau yang saya sebut di postingan kemarin, ada beberapa pasien yang suka, ini nih Mbak Maya suka bilang, aduh kangen Limiati, makanannya enak katanya gitu. Terima kasih atas pujiannya buat pasien-pasien Limiati. Sampai kayaknya sekarang masih suka ada yang suka ngetrik ya, beli-beli apa gitu, terus udah gitu dikirim gitu ya ke rumah ya. Ada masih bisa. Jadi memang kita belum bisa ada jasa antar. Jadi memang harus diambil sendiri sesuai dengan jam distribusi makan di rumah sakit Limiati. Jadi buat yang kangen nanti bisa telepon ke Limiati untuk bilang Mbak Maya aku kangen nih sama bubur sumsum tuh biasanya yang banyak. Iya, iya, biasanya bubur sumsum. Suka tuh Apa tuh pasien. wanted kayaknya dicari-cari terus gitu. Apa ya yang bikinnya mungkin bikin dengan hati kali ya, karena kita melayani dengan hati. Jadi memang harus sesuai dengan. Jadi pasiennya pada suka. Suka, iya. Oke, Mbak Maya, kita mau langsung mulai aja nih. Jadi kan sekarang Ya, nih lagi kondisinya bisa dibilang berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Kalau puasa-puasa sebelumnya, walaupun musim kadang tidak menentu, tapi kan nggak kayak sekarang nih banyak virus dan segala ya. macam. Jadi gimana sih maksudnya dari secara apakah kita perlu tambahan gizi tertentu atau misalnya cukup dengan makanan yang biasa kita makan? Nah, bisa dijelasin sedikit nggak gimana caranya supaya kita tetap bisa makan makanan yang bisa memberikan gizi yang optimal buat badan kita selama kita puasa. Oke. Sekarang hampir semua di daerah dilakukan PSBB ya, Cici ya. Jadi artinya semua swalayan kita biasa beli dengan bebas, tapi ternyata sekarang bukannya dengan terbatas gitu. Salah satunya adalah kita memang harus yang pertama kita lakukan adalah merencanakan menu masakan yang akan kita buat beberapa hari ke depan. Jadi salah nih kalau kita dengan membeli atau banyak menumpuk, jadi malah berlebih. Kenapa kita harus Halo Mbak Maya. ya, jelas Putus-putus nggak? ya. Ya, Ya. Nah, mungkin bisa diulang salah tadi. satunya Nah, salah satunya adalah pertama, kita harus melakukan perencanaan menu apa yang akan kita olah ke depan. Kita tidak menumpuk bahan makanan dan nanti akan jadi mubazir di rumah gitu. Yang kedua, lalu kita merencanakan, setelah merencanakan jangan lupa nih, kita melihat dulu stok bahan makanan di rumah ini ada apa aja nih yang seperti misalkan bawang atau telur yang masih banyak tapi nanti kita borong lagi ke supermarket, itu akan mencegah atau mengurangi resiko nanti pada saat kita akan menyimpan bahan makanan itu kalau banyak. Setelah kita melakukan perencanaan, kita melihat dulu stok bahan makanan, lalu
Lalu baru kita bisa melihat bahan detail makanan supermarket yang akan kita beli. Nah, salah satunya setelah kita melihat menu, berarti yang harus kita perhitungkan adalah porsinya ya. Jadi jangan sampai berlebih nih, karena nanti akan juga merusak kualitas bahan makanan bila disimpan secara berlebih juga. Setelah kita membeli, baru yang harus kita perhatikan adalah cara penyimpanan bahan makanan supaya kualitasnya tetap bagus. Setelah itu, baru yang terakhir adalah cara pengolahan makanannya. Itu sih yang harus diperhatikan. Oke, nah sekarang kan mungkin walaupun banyak orang yang dalam kondisi WFH, jadi ada di rumah, tapi kadang kalau yang namanya sahur, biar gimana, kadang kita bangunnya mepet-mepet nih gitu untuk nyiapinnya. Nah, sedangkan makanan kan kalau misalnya dimasak terlalu lama atau disimpan terlalu lama juga sih kadar gizinya berkurang. Kira-kira ada tipsnya nggak, ada triknya nggak gimana supaya kita bisa nyiapin makan sahur yang cepat tapi tetap bergizi gitu, bukan makanan yang sudah disimpan lama gitu. Nah, itu kira-kira gimana? Ya, oke. Nah, pada saat belanja, nanti kita akan pilih mana bahan makanan yang bisa disimpan lama dan mana bahan makanan yang bisa disimpan atau harus bisa diolah secara langsung. Jadi misalkan pada saat kita membeli ayam, biasanya kita bisa olah dulu sesuai menu nih. Kalau misalkan kita mau bikin ayam goreng, kita bisa bikin setengah masak dulu itu ayam, lalu kita simpan. Itu di kulkas bisa kuat 2-3 hari ke depan. Lalu untuk sayuran, itu biasanya sih memang rentan makanan itu nanti sudah diolah, nanti akan disimpan, maka kualitas sayurannya akan rusak nih, Ci. Jadi sebaiknya kalau untuk sayuran sih lebih baik kalau misalkan mau diolah, kita simpan dulu dalam kulkas dengan kemasan ataupun yang potongannya yang sudah disiapkan agar pada saat sahur gitu. Jadi kalau sayuran itu dipotong dulu, terus di packaging, nanti pas waktu kita mau makan baru dimasak gitu ya? Itu boleh, karena dalam waktu sebentar itu nutrisinya tidak akan terganggu gitu. Karena takutnya pada saat kalau kita mulai dari awal itu pasti yang ada kita keteteran, apalagi bentar mendekati waktu imsak nih, biasanya pasti kita makan sahur gitu. Sedangkan konsumsi sayuran itu harus penting ya, karena kita sekarang banyak nih orang-orang pada borong vitamin ya, hampir langka tuh, bener nggak? Vitamin C, terus juga kayak jeruk, terus yang lain-lain. Sebetulnya kita bisa konsumsi dari bahan makanan yang memang sudah mengandung vitamin itu sendiri. Jadi cukup sayuran dan buah kita konsumsi secara teratur dan cara pengolahannya yang benar itu cukup untuk menjaga daya tahan tubuh kita di masa pandemik ini. Soalnya kan sekarang juga karena pikir, oh kondisinya lagi seperti ini, mungkin orang-orang yang puasa itu jadi makan sahurnya juga semua ditambahin dengan vitamin, begitupun dengan ketika buka puasa, takutnya jadi orang berpikir, oh kayaknya harus makan yang banyak nih supaya lebih segar atau supaya lebih daya tahan tubuhnya lebih meningkat. Nah sebenarnya tetap seperti itu atau justru kita tetap harus makan dengan pola yang sama, tapi makanan seperti apa sih yang bisa oke buat badan kita. Nah, kalau tadi kan yang sahur nih. Nah, kalau sekarang ketika buka puasa gimana nih, Mbak Maya? Oke. Jadi sebetulnya pada prinsipnya pada saat kita buka dan sahur ataupun pada saat kita berpuasa, kebutuhan harus tetap kita penuhi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Artinya kalau pada saat buka puasa nih, teman-teman bisa melakukan yang pertama kita berbuka dulu dengan yang manis. Lalu setelah itu makan makanan yang memang dengan porsi dan gizi yang lengkap. Artinya mengandung karbohidrat, ada proteinnya, ada lemaknya, sayuran, dan tentu buah-buahan. Untuk porsi yang biasanya sukanya nih yang manis-manis nih biasanya nih ya. Jadi kita lupa sama makanan pokok karena udah kenyang nih. Semua mau dan semua dimakan pada saat buka. Nah, itu memang salah satu hal yang nanti akan melupakan konsumsi sayuran pada saat kita sudah kenyang dengan yang manis. Jadi pada saat buka puasa, jadi kita makan dulu dengan makanan yang manis, lalu kita makan teratur, artinya dengan kandungan dan si nutrisinya yang lengkap. Itu ada karbohidrat, lemak, protein, dan sayur dan mineral. Gitu. Jadi kalau gehu nggak termasuk nih sayur yang digoreng. Nah, itu kan gehu sayuran ya, lemak ya masuknya ya.
Nah, salah satu dalam puasa ini memang ada pembatasannya yang harus tetap kita agar selalu fit adalah pembatasan gula, garam, dan lemak yang berlebih. Itu salah satunya yang akan nanti menghambat atau merusak sistem kesehatan kita. Jadi konsumsilah makan makanan yang seimbang, artinya dengan jumlah zat gizi yang seimbang dan selalu dengan pola yang teratur dan juga cara pemasakannya agar kualitas vitamin dan mineralnya tidak berkurang atau tidak hilang pada saat pengolahan. Oke, jadi gula, garam, dan lemak itu yang harus kita atur ya asupannya supaya jangan terlalu. Ya, Oke, nah tadi Mbak Maya sempat bahas masalah pengolahan makanan. Bisa dikasih tahu nggak sih makanan-makanan yang sederhana yang biasanya memang kita selalu ada di rumah itu pengolahannya seperti apa? Jadi kayak misalnya untuk protein, untuk sayuran, gimana caranya supaya si makanan itu tetap kandungan gizinya atau kandungan yang ada di dalamnya itu nggak berkurang banyak gitu. Karena kan kalau dimasak biasanya pasti berkurang ya gitu. Nah, ya, gimana ya. caranya? Oke, pada umumnya kalau untuk jenis protein kayak nabati dan hewani itu memang rentan hilangnya lebih sedikit karena mereka akan pada dasarnya kita mengolahnya sampai matang. Justru pada saat matang maka bakterinya akan hilang. Nah, justru yang paling rentan hilang kandungan vitamin dan mineralnya itu adalah di sayuran. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sih cara menjaga supaya kandungan vitamin dan mineral dalam sayuran itu utuh yang kita konsumsi. Yang harus pertama kita lakukan adalah dari salah satu hal yang kita perlu kita dilakukan dengan benar itu pada saat mencuci sayuran nih. Biasanya orang-orang itu memotong dulu baru mencuci kan. Nah, itu yang disarankan. Maka pada saat memotong itu vitamin itu maka akan hilang. Artinya ada beberapa yang berkurang. Nah, sebaiknya cucilah sayuran pada air mengalir, kemudian ditiriskan, baru itu dipotong. Nah, itu akan mengurangi kehilangnya vitamin dan mineral yang terkandung. Dan yang kedua adalah cara potongan sayuran yang akan kita olah. Semakin kecil potongan-potongan sayuran yang akan kita konsumsi, maka akan semakin rentan kandungan yang hilang pada sayuran tersebut. Jadi artinya kalaupun kita mau potong sayuran itu dalam potongan kecil-kecil, ada baiknya kita masak dulu dalam porsinya yang potongannya agak besar, setelah masak baru kita potong. Memang agak ribet, tapi setelah melihat kandungannya, jadi itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita akan mengkonsumsi sayuran. Dan yang ketiga adalah nih cara memasak atau mengolahnya gitu. Jadi kadang kalau sayur itu kan identiknya dengan berkuah ya, artinya sayuran masak sayur atau kayak wortel masukin ke air itu berkuah. Nah, salah satu yang memang untuk mempertahankan kualitas vitamin dan mineral di sayuran yang paling bagus itu adalah pemasakan dengan cara dikukus. Jadi kandungan vitamin dan mineralnya itu akan sedikit lebih keluarnya lebih sedikit pada saat dikukus gitu. Terutama vitamin yang memang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Lalu setelah dikukus sayuran pengolahan agar supaya kualitasnya vitamin dan mineralnya tidak hilang itu bisa dengan dipanggang. Nah, dipanggang ini jarang sih ya orang dipanggang, kayaknya gimana sih sayuran dipanggang gitu. Pada saat kita akan memanggang, biasanya kita bisa kasih minyak zaitun atau canola. Nah, itu lebih enak supaya sayuran itu lebih crispy. Nah, yang ketiga adalah dengan cara menumis. Nah, ini kayaknya menumis orang-orang di rumah sekarang udah hafal nih ya. Kalau menumis kan dengan minyak sedikit itu memang kualitas sayurannya masih bagus, tidak banyak hilang. Malah yang justru kita harus luruskan adalah pada saat metode sayur direbus atau sayur yang masak direbus dengan air yang mendidih dengan porsi banyak, itu memang banyak kandungan vitamin dan mineralnya yang akan hilang, lebih rentan banyak. Gitu. Hanya yang harus kita perhatikan supaya pada saat kita mengolah sayuran yang direbus dengan vitamin dan mineralnya tidak hilang, adalah dengan memasak sayuran dengan menunggu airnya sampai mendidih terlebih dahulu. Baru masukin sayuran. Jadi cepat matang dan sayuran yang vitamin dan mineral yang
hilang atau terlalu dalam airnya tidak terlalu lama dan terlalu banyak. Itu sih Ci, Oke. sebetulnya itu Jadi pengolahannya. ya, sup mau bikin sop gitu, airnya didihin dulu, baru sayurnya dimasukin gitu ya. Ya, Jangan pasti sayuran. sebelum air. Nah, itu karena makin lama nanti kita gitu. Oke, kalau kayak gitu. Nah, sedangkan untuk kalau misalnya itu tadi yang untuk sayuran. Nah, untuk protein-protein yang lain, itu diolah dengan cara apapun akan sama nggak Mbak Maya? Atau misalnya dipanggang lebih bagus daripada digoreng? Atau misalnya digoreng juga nggak apa-apa? Asal ada syarat-syarat tertentu nggak sih harus bagaimana? Terutama kan sekarang kita dalam dalam kondisi yang tadi ya pengen mengurangi gula, garam, dan lemak itu gimana caranya? Ya, pada intinya kalau pengolahan memang tidak semua orang suka sayuran yang dikukus gitu loh. Jadi artinya identiknya kalau sayuran dikukus itu kayak orang sakit ya nggak ada rasanya gitu. Padahal dengan sayuran dikukus mungkin kalau orang Sunda lebih suka kayak lotek ya, lotek, gado-gado. Nah itu justru kandungan vitamin dan mineralnya itu lebih utuh dibanding sayuran yang memang diolah dengan dimasak dengan air banyak. Nah, untuk bagaimana sih caranya supaya kalau saya sukanya ditumis, sayuran ditumis, tapi ini nanti pasti akan hilang sayurannya, berarti kurang dong yang saya konsumsi. Itu ya mungkin pertanyaannya. Nah, caranya adalah kita selalu ingat bahwa pembatasan gula, garam, dan minyak dalam kita konsumsi sehari, dalam satu hari itu perlu. Kalau misalkan dalam hari ini kita sudah menumis sayuran, artinya ada beberapa kebutuhan minyak yang kita keluarkan, dengan konsumsi tidak berlebih itu masih cukup dan itu masih bisa untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Oh, oke. Nah, untuk bahan makanan yang lain selain sayuran itu ada metode pengolahan khusus atau boleh diapain aja nggak? Kalau untuk protein sih sebetulnya tidak ada masalah ya, karena kan protein itu memang kayak tahu, tempe itu lebih suka orang digoreng ataupun dipepes. Itu pada prinsipnya kita kembali lagi pada pembatasan gula, garam, dan minyak kalau untuk protein. Kita yang lebih rentan banyak kandungan nutrisi yang hilang itu adalah lebih rentan di sayuran. Itu sih yang harus kita perhatikan. Oke. Mbak Maya, ini ada beberapa yang tanya, kita jawab ya. Cobain ya. Boleh. Ini ada yang bilang kangen banget bubur sumsum, bener kan? Ayo Bu, di order aja. Ayo Bunda. Ini ada yang tanya, kalau misalnya minum vitamin tuh bagusnya kapan? Katanya pas sahur atau pas buka, katanya atau abis lohor. Nah, itu gimana tuh? Nah, sebaiknya konsumsi vitamin adalah pada saat kita berbuka puasa dianjurkan adalah pada saat kita sahur. Artinya, karena pada saat sahur menjelang buka kita kan melakukan banyak aktivitas. Jadi vitamin itu akan membantu supaya kita selalu tetap artinya apa kuat ya memberikan support kepada tubuh bahwa kita selalu beraktivitas tidak mengganggu aktivitas meskipun kita sedang berpuasa. Jadi memang yang telah disarankan adalah pada saat di pagi hari sebaiknya untuk vitamin dikonsumsinya seperti itu. Oke, mungkin setelah agak ini sedikit ya. Halo, Mama ya. Yuk, Setelah yuk. makan ya, karena maksudnya kalau perutnya kosong juga takutnya vitamin C bisa agak bikin lambungnya kurang enak ya. Iya, betul. Ya, oke. Ini ada yang nanya sedikit agak berbeda sebetulnya dengan ini, tapi coba kita jawab ya. Kalau misalnya Oke. MPASI, sayurannya disatuin dengan dibikin bubur gak apa-apa? Oh iya, untuk MPASI ya. Mm-mm. Kalau MPASI Nah, untuk buat MPASI, dengan nasi dibikin bubur atau gimana? oh iya. Kalau untuk MPASI sebetulnya memang pengolahannya kalau misalkan memang mau kita masak secara bersamaan, kita harus perhatikan waktunya. Kalau misalkan dengan waktunya sebentar, dengan kualitas sayuran itu tidak akan mengurangi kandungan vitamin dan mineral. Tapi kalau misalkan memasak sayurannya lama banget dengan nasi, misalkan dengan karbohidratnya, itu pasti lama kelamaan vitamin dan mineralnya itu akan larut bersama air dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Gitu. Jadi tetap ke waktu ya.
Oke, jadi kalau misalnya untuk masak MPASI harusnya sayurnya baiknya dipisah aja ya, karena kadang kan Iya, masukin ke slow cooker gitu kan semua dijadiin nasi tim disatuin gitu. iya, iya, betul. Kalaupun mau Oke, bersamaan, ya namanya ini gambarnya agak loading tapi suaranya masih ada ya. ada suaranya ada. Gambarnya loading kayaknya sinyal ini nih di area Sinyal. dapur. Nah, ini ini ada yang nanya nih, sebetulnya ini kayaknya pertanyaannya lebih ke yang kemarin nih, waktu sama Dokter Fresia, usia kurang dari 2 tahun gak apa-apa makan makanan yang sama dengan menu orang tuanya. Oh iya. Nah, untuk moms yang memang usianya kurang dari 2 tahun, sebetulnya kan kalau 1 tahun itu sudah masuk makan menu dewasa ya, menu keluarga artinya. Jadi untuk usia 2 tahun sih rasanya sudah cukup, sudah bisa makan lengkap sesuai dengan menu orang tua. Oke, Mbak Maya sebagai penutup boleh nggak kasih kasih contoh kira-kira makanan sederhana apa sih yang kita bisa konsumsi di saat kombinasinya ya, misalnya di saat sahur dan di saat buka yang bahan-bahannya gampang untuk didapat tapi gizinya tuh maksimal gitu, optimal buat menjaga kondisi badan kita selama puasa. Misalnya contohnya di Oke. sahur apa dan ketika buka puasa kita menunya kurang lebih apa gitu. Oke. Lalu untuk kalau makan sahur, pada prinsipnya kan kita harus selalu ada karbohidrat, protein, hewani nabati, dan sayuran. Untuk di sahur, misalkan kita mau masak nasi, ada semur ayam. Lalu untuk protein nabatinya, kita ada tahu, pepes tahu. Lalu untuk sayurannya, kita bisa mix dengan sayur bayam atau sayur brokoli, atau misalkan kalau tofunya nggak mau digoreng, atau dipepes boleh sop tofu sama sayuran gitu. Hmm. Itu sudah lengkap ada protein, sayuran, hewani dan nabatinya. Lalu untuk Hmm. buka, dan kalau lebih buka itu misal nih yang gampang nih ya kayak ayam goreng, lalu juga misalkan sama tempe bacem, lalu juga pecel, itu bisa tuh kayak lotek atau gado-gado, itu semua sudah lengkap ada sayuran, hewani, nabati dan sayurannya itu ada dan kualitasnya pun juga masih bagus kalau untuk dipecel. Oke, nah itu contohnya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada sahabat Limiati yang mau konsul sama Mbak Maya, nanti kita bisa bikin konsul online juga nih sama ahli gizi kita. Gimana sih caranya? Harus nyiapin Oke, apa? Gitu ya, Mbak Maya ya. boleh, siap, boleh ditunggu. So, Mbak Maya terima kasih sekali buat waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi gizi. Oke, sama-sama. Ya.